Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistiawati dengan nomor NIM 12205193003. Saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengertian pembelajaran akidah akhlak. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pembelajaran. Pembelajaran itu berasal dari kata belajar. Nah, yang dimaksud pembelajaran di sini yaitu suatu kegiatan untuk mengubah tingkah laku yang diusahakan oleh dua belah pihak, yaitu antara pendidik dan peserta didik, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Selanjutnya, pengertian dari akidah. Akidah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar aqoda, yaqidu, dan akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, akidah itu berarti perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, serta tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Selanjutnya, pengertian dari akhlak. Akhlak juga berasal dari bahasa Arab yang diidentifikasikan dengan kata al-aqdah yang memiliki arti kebiasaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak yaitu budi pekerti atau kelakuan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam pada jiwa manusia yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian pembelajaran akidah akhlak. Nah, pengertian pembelajaran akidah akhlak yaitu sebuah proses perubahan, baik perubahan tingkah laku maupun pengetahuan dengan melalui interaksi antara guru dan peserta didik di dalam kelas yang di dalamnya terdapat materi akidah akhlak. Nah, secara substansial, mata pelajaran akidah akhlak memiliki tujuan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan. Untuk melakukan akhlak memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan. Untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat pendidikan akhlak adalah inti pendidikan semua jenis pendidikan, karena ia mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya. Materi pembelajaran akidah akhlak ini merupakan latihan untuk membangkitkan nafsu-nafsu rubiah atau ketuhanan dan meredam atau menghilangkan nafsu-nafsu syaitonia. Nah, pada materi tersebut juga peserta didik akan dikenalkan dan dilatih mengenai satu perilaku atau akhlak yang mulia, akhlakul karimah atau mahmudah, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Dan kedua, perilaku atau akhlak tercela, akhlakul mazmu'ah, seperti dusta, takabur, sombong, hianat, dan lain sebagainya. Nah, setelah materi-materi tersebut disampaikan kepada peserta didik, diharapkan peserta didik mampu memiliki perilaku-perilaku akhlak yang mulia dan menjauhi atau meninggalkan perilaku-perilaku akhlak yang tercela. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurlaili Mahfudho, PGMI 4A, NIM 12205193101. Di sini saya dari kelompok 1, saya akan menerangkan poin B, yaitu karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Etika Islam membagi akhlak dua jenis, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu apa sih? Akhlak yang baik berdasarkan ajaran agama Islam. Dan akhlak mazmumah, akhlak yang buruk atau yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Nilai-nilai akhlak dikategorikan oleh ilmuwan Muslim ada dua jenis, yaitu akhlak utama dan akhlak anjuran. Tugas pendidikan karakter selain mengajarkan mana nilai-nilai kebaikan dan mana nilai-nilai keburukan, justru yang ditekankan adalah langkah-langkah penanaman kebiasaan terhadap hal-hal yang baik. Hasilnya individu diharapkan mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai kebaikan dan nilai keburukan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Indraswari dengan nomor NIM 12205193010. Di sini sesuai peta konsep yang di atas, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya mencantumkan ada dua sumber. Yang pertama yakni dari Permenak nomor 2 tahun 2008. Apa saja tujuan dari akidah akhlak di MI itu? Yang pertama adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik, sehingga menjadi manusia yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan terhindar dari perbuatan tercela atau akhlak tercela, baik itu dalam kehidupan individual ataupun kehidupan sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Selanjutnya, ada tujuan yang saya ambil dari sumber buku yang lain. Atau di sini saya tulisnya tujuan lain. Nah, di sini saya bagi menjadi dua, tujuan dari akidah dan juga tujuan dari akhlak. Tujuan dari akidah itu apa saja? Ada 3 poin. Yang pertama adalah memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Perlu kita ketahui bahwa sejak berada dalam alam roh, manusia itu sudah memiliki fitrah. Fitrah apa itu? Yaitu fitrah ketuhanan. Nah, dalil atau sumbernya itu dari mana kok kita bisa sudah memiliki fitrah ketuhanan sejak berada di alam roh? Nah, sumbernya itu berada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 171. Untuk terjemahannya bisa kalian lihat dalam makalah atau Al-Quran yang ada terjemahannya. Lalu yang kedua adalah menjaga manusia dari kemusyrikan, baik itu kemusyrikan secara terang-terangan atau kita sebut sebagai syirik jali, maupun kemusyrikan secara sembunyi atau disebut sebagai syirik khafi. Oleh karena itu, perlu adanya akidah Islam untuk mencegah perbuatan tersebut ya teman-teman. Yang ketiga adalah menghindari diri dari akal pikiran yang menyesatkan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa manusia itu sering tersesat oleh akal pikirannya sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran manusia itu perlu untuk dibimbing oleh akidah Islam. Lalu selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari akhlak. Sebenarnya tujuan pokok dari akhlak yaitu agar manusia memiliki budi pekerti, tingkah laku, dan adat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam.
Selain itu, jika manusia atau orang yang berakhlak baik, maka akan memperoleh beberapa poin. Nah, di sini saya menyebutkan ada 3 poin. Yang pertama adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang berakhlak baik sesuai dengan ajaran agama Islam, maka senantiasa akan melaksanakan segala perbuatannya dengan hati yang ikhlas dan semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah kepribadian muslim. Manusia yang berakhlak baik sesuai dengan ajaran agama Islam, maka segala perbuatannya itu mencerminkan sikap ajaran Islam, baik itu dalam ucapannya maupun dalam pikirannya. Dan yang terakhir adalah perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Dengan memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan terwujud perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang seimbang, baik dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, serta dengan adanya ini akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik usia dasar. Di sini saya memiliki peta konsep. Yang pertama dari Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak meliputi uluhiyah, nubuwah, ruhaniyah, juga sam'iyah. Yang pertama adalah uluhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, mengenai wujud Allah, sifat-sifat Allah, juga perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua adalah nubuwah. Nubuwah membahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul Allah, yaitu mengenai kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi, mukjizat yang diberikan kepada Nabi, serta karomah yang diterima oleh Nabi. Yang ketiga yaitu ruhaniyah, di mana ruhaniyah membahas mengenai alam metafisika, yaitu mengenai makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh mata, seperti malaikat, jin, iblis, juga roh. Yang keempat adalah sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i. Maksudnya adalah segala sesuatu itu berlandaskan pada dalil nakli, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua, menurut GBPP, yaitu garis besar program pelajaran akidah akhlak secara garis besar berisi materi pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencakup segi akidah seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadarnya Allah. Yang kedua yaitu hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lain, yaitu meliputi akhlak dalam pergaulan antar sesama manusia, membiasakan akhlak yang baik terhadap diri sendiri, dan juga menjauhi akhlak yang buruk. Yang ketiga ada hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yaitu makhluk hidup yang ada di sekitar kita, misalnya tumbuhan, akhlak kita terhadap tumbuhan dan juga hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Eka Widya Putri, NIM 12205193153 akan melanjutkan penjelasan dari Yulia Karisma Nisaul Wahidah, yaitu mengenai ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak Madrasah Ibtidaiyah.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspek akidah. Aspek akidah ada 4. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah seperti tahlil, takbir, dan juga tasbih. Yang kedua ada asmaul husna seperti al-ahad dan al-malik. Yang ketiga adalah iman kepada Allah, dan yang terakhir adalah meyakini rukun iman. Yang kedua ada aspek akhlak. Aspek akhlak sendiri meliputi pembiasaan akhlakul karimah, contohnya seperti disiplin, ramah, dan sopan santun. Dan yang kedua adalah menghindari akhlak syaiyah atau mazmumah, contohnya adalah berbohong, berbicara kotor, dan sombong. Yang ketiga ada aspek adab islami. Aspek adab islami yang pertama ada adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri contohnya adab ketika berpakaian, ketika mandi, dan ketika tidur. Yang kedua ada adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya adab ketika beribadah, mengaji, dan adab ketika di masjid. Yang ketiga ada adab terhadap sesama. Adab terhadap sesama contohnya adalah ketika bersama tetangga, bersama guru, dan bersama orang tua. Dan yang terakhir adalah adab terhadap lingkungan. Adab terhadap lingkungan ini contohnya adalah adab kepada binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Yang terakhir ada aspek kisah teladan. Aspek kisah teladan ini meliputi kisah Nabi dan kisah-kisah Islami yang disajikan untuk memperkuat isi dari materi akidah akhlak. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membahas sedikit tentang pentingnya pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik usia dasar. Di sini saya ada contoh peta konsep ringkasan untuk materi tentang pentingnya pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik usia dasar. Peta konsep yang saya buat adalah seperti ini. Di sini mencakup 4 poin penting dalam pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik usia dasar. Selanjutnya adalah yang pertama, pentingnya pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik usia dasar. Yang pertama adalah memberikan motivasi, mempelajari dan juga mempraktikkan akhlak terpuji. Bahwa pembelajaran akidah akhlak ini merupakan mata pelajaran yang memiliki kontribusi besar dalam memberikan motivasi kepada peserta didik usia dasar. Di sini untuk mempelajari, mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan kecil, pembiasaan yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, baik di kelas maupun saat pelajaran berlangsung. Di sini adalah mengajarkan akhlak terpuji, membiasakan hal-hal yang baik, dan juga menghindari hal-hal yang buruk atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke poin 2, yaitu memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada peserta didik agar bisa menghayati atau melakukan dan juga belajar membiasaan dengan kita selalu memberikan contoh yang baik, contoh yang mencerminkan akhlak terpuji dan juga baik berkaitan dengan hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia sendiri atau diri sendiri, dan juga manusia dengan lingkungannya. Jadi sangatlah penting untuk melakukan pembiasaan dan juga selalu memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang akhlak atau tentang kehidupan yang harus dibiasakan oleh peserta didik yang melakukan hal-hal baik berupa akhlak dan yang terpuji. Yang ketiga adalah pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter di sini merupakan upaya menanamkan perilaku terpuji, perilaku berakhlak baik, baik dalam beribadah dan juga berperilaku kepada sesama manusia, baik berperilaku di kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun juga lingkungan kelas masyarakat.
bahwa keutamaan dalam pendidikan karakter adalah mengutamakan nilai-nilai moral yang baik, nilai kerja keras, nilai cinta tanah air, nilai demokrasi, dan juga nilai kesatuan, dan juga nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, peran kita sangatlah penting untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada peserta didik usia dasar untuk tujuan menciptakan generasi penerus bangsa, menciptakan generasi yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kompetensi, mempunyai potensi, dan juga berkepribadian yang baik. Selanjutnya adalah pendidikan moral anak. Pendidikan moral anak ini membangun dan juga menjaga moralitas peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik dan mengantisipasi hal-hal yang buruk atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan. Bahwa pendidikan moral ini memiliki esensi dan juga memiliki makna yang sama dalam pendidikan akhlak dan juga pendidikan budi pekerti. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak atau membentuk pribadi peserta didik ini untuk menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik, masyarakat yang baik, dan juga bisa menyesuaikan perilaku-perilaku baik maupun perilaku dalam lingkungan masing-masing.